Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, rasa lelah, capek, ini adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini. Pasti setiap kita, setiap manusia akan merasakan rasa lelah. Tidak mungkin ada seorang yang hidupnya terus fresh, segar, atau 24 jam bekerja siang dan malam, namun dia tetap dalam kondisi bugar. Tidak mungkin. Pasti ada rasa lelah, capek. Ini satu hal yang sudah lumrah dan kita alami sendiri dalam kehidupan ini. Akan tetapi
seorang mukmin meskipun merasakan lelah sama seperti yang lainnya, namun dia adalah seorang pejuang. Bahkan kita katakan pejuang yang tangguh ya. Dia rela berlelah-lelah, merasakan capek yang luar biasa, tapi demi kebaikan. Dia rela berkorban untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW memberikan semangat, motivasi kepada umat Islam agar menjadi seorang pejuang, seorang yang senantiasa semangat dalam melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan. Beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan dari keduanya ada kebaikan, dari masing-masing keduanya ada kebaikan. Nah, ini kalimat yang perlu ditekankan di sini, ihris ala ma yanfa'. Bersemangatlah dalam mengerjakan hal-hal yang memberi manfaat, yang berguna untuk dirimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu menjadi lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau terjadi satu musibah yang menimpa dirimu, satu keburukan atau satu hal yang dianggap takdir buruk menimpa diri kita, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kau berkata, duh, seandainya aku berbuat seperti ini, niscaya akan seperti ini atau seperti ini. Jangan kau mengatakan seandainya. Walakin qul, tapi katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Allah telah mentakdirkan hal tersebut, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan lau, seandainya, ini akan membuka amalan syaitan atau membuka pintu syaitan ke dalam hati kita. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dari petikan hadis ini kita bisa melihat bahwa seorang mukmin itu adalah seorang pejuang. Meskipun dia merasakan kelelahan dalam perjuangannya, namun dia tetap ya kokoh, tangguh, tidak mudah menyerah, tidak cepat bosan, tidak cepat bermalas-malasan ya dalam kelelahannya tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, rasa lelah ini tidak hanya menimpa umat Islam saja. Umat di luar Islam pun sama merasakan rasa lelah, rasa capek ya, perjuangan yang luar biasa yang mereka lakukan sama. Orang-orang kafir sama, mereka merasakan kelelahan yang luar biasa demi mempertahankan kekufurannya. Orang-orang musyrik sama, merasakan lelah ketika melakukan ritual kesyirikannya, lelah. Kita lihat mereka melakukan peribadatannya ya luar biasa, sampai ke tengah lautan mempersembahkan sesajen. Bahkan kita katakan untuk mempersiapkan sesajennya saja ini mungkin butuh waktu berhari-hari ya, membuat tumpengnya. Bahkan ada sesajen yang dipersembahkan misalkan berupa makanan-makanan ya, bikin semacam apa namanya aneka kue misalkan, atau ada kopi pahit ya, ayam bakaka. Ini mungkin diperlukan apa? Berhari-hari waktu, lelah, menguras tenaga, harta dihabiskan banyak, waktu habis untuk membuat hanya sesajen saja, belum ritualnya ya, belum ibadah mereka kepada berhala, kepada apa, roh-roh yang mereka anggap memiliki apa, manfaat atau madarat kepada mereka. Seperti ini, lelah, capek, sama demi mempertahankan amalan syiriknya, sama seperti itu. Banyak ya mereka apa namanya mempersembahkan hal-hal yang sebetulnya ini akan mengarahkan mereka menuju neraka. Pun demikian para pendosa sama,
merasakan kelelahan. Orang-orang yang berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, sama. Mereka untuk mewujudkan dosanya tersebut, ini melakukan apa? Berbagai hal. Menghabiskan harta, menghabiskan tenaga, waktu mereka. Coba kita lihat orang-orang yang berjudi, menghabiskan waktu mereka nggak? Habis waktu mereka. Capek nggak dalam berjudi? Capek, berjam-jam, ya. Demikian dengan judi yang sekarang marak, judi online, sama. Menghabiskan uang mereka, harta mereka. Ketika habis hartanya, mereka rela untuk berhutang ke sana kemari. Ketika tidak ada yang menghutangi, mereka mencuri. Seperti itu, ya. Jadi mereka berlelah-lelah, capek dalam melakukan kemaksiatan tersebut, mewujudkan dosa tersebut. Kita lihat orang yang minum minuman keras, sama lelah nggak? Capek nggak? Sama, menghabiskan harta. Bahkan katanya minuman keras itu semakin lama waktu pembuatannya, semakin lama, mungkin 1920, 1930. Nah, semakin lama semakin apa? Mahal harganya, ya, semakin mahal seperti itu. Tapi mereka rela membelinya. Bahkan mereka rela dalam kelelahan tersebut hilang sebagian akalnya, betul nggak? Orang yang mabuk kan hilang akalnya, sehingga ketika berbicara ya berbicara tidak karuan. Kenapa? Sebagian besar akalnya hilang, tapi mereka menikmati dalam kelelahan mewujudkan dosa kemaksiatan tersebut. Mereka rela. Kita lihat para pezina sama, ya, capek nggak? Capek. Selain kenikmatan yang sementara tersebut, ada rasa lelah, waktu, tenaga, harta, ya, bahkan mungkin nama baik mereka tidak peduli demi mewujudkan apa? Dosa yang mereka dambakan tersebut. Berzina. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa, mereka mengorbankan seluruh, ya, harta, tenaga, waktu, rela berlelah-lelah melakukan semua itu. Demi apa? Demi meraih apa yang mereka cita-citakan, perbuatan dosa, ya, demi untuk menggapai siksaan Allah, demi untuk meraih kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti itu orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya dalam kekafiran, kesyirikan, dan perbuatan dosa. Dan kaum muslimin rahimakumullah, pun demikian dalam sirah nabawiyah kita bisa melihat bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy sama merasakan kelelahan dalam perjuangan batil mereka. Di perang Badar misalkan, 1000 pasukan musyrik rela berjalan menuju Badar, sumur Badar, di musim panas yang sangat terik sekali, karena perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan identik dengan panas yang luar biasa, musim panas yang luar biasa. Namun mereka rela berjalan beratus-ratus kilometer, ya, menuju Badar tersebut di tengah terik matahari yang membakar. Bahkan mungkin kita katakan mendaki gunung, lewati lembah, ya, padang Sahara yang luas sekali. Tapi mereka terus menikmati rasa lelah tersebut. Demi apa? Untuk memerangi para kekasih Allah, memerangi para wali Allah, memerangi kaum muslimin, untuk meraih kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian di perang Uhud sama, 3000 pasukan musyrik mereka rela berjalan beratus-ratus kilometer, ya, menuju kota Madinah, lalu bertemu di Uhud, ya, di bulan Syawal, sama di terik matahari yang luar biasa. Demi apa? Demi mempertahankan kesyirikan mereka, memerangi para wali Allah untuk meraih neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian lebih jauh bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya, mereka berlelah-lelah, capek mengejar siapa? Musa alaihissalam dan kaumnya, melewati padang Sahara. Lalu pada akhirnya mereka menyeberangi lautan hingga mereka mati kecapean, kelelahan karena tenggelam di lautan tersebut, di Laut Merah. Demikian di zaman sekarang kita bisa melihat kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang Zionis Israel, ya, orang-orang Zionis Israel setiap harinya mereka membunuh kaum muslimin, membombardir bangunan-bangunan umat Islam, masjid-masjid dihancurkan setiap hari,
Mereka menghabiskan ribuan dolar, kita katakan jutaan, ya, miliaran dolar. Mereka habiskan. Mereka rela menghabiskan semua harta tersebut. Bahkan sebagian tentaranya kita katakan merasakan keletihan yang luar biasa. Ada di antara mereka yang mungkin kehilangan tangan, kaki dan sebagainya demi untuk tujuan batil tersebut, untuk membunuh umat Islam. Mereka menahan rasa malu yang luar biasa, ya. Bahkan tidak ada rasa malu ketika seluruh dunia menghujat perbuatan buruk mereka demi mempertahankan kekufuran mereka. Nah, ini kelelahan dirasakan oleh semua orang. Namun untuk apa kelelahan tersebut? Tentu kelelahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa tidaklah sama dengan kelelahan yang dirasakan oleh umat Islam, orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, kelelahan mereka akan membuahkan penyesalan, kebinasaan, bahkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang beriman, lelah mereka ketika lillah, ketika ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berbuah kebahagiaan. Ya, kenikmatan, kesenangan yang abadi di surga kelak. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di surat An-Nisa ayat 104. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Jika kalian menderita kesakitan, ya, ketika berperang pasti merasakan sakit, tertusuk tombak, ya, tersabat pedang dan sebagainya, sakit. Pun demikian ketika berdakwah di jalan Allah ada rasa sakit, kekurangan harta dan sebagainya. Fa innahum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir sama merasakan sakit, pedih, kekurangan harta. Apalagi ketika berperang sama tadi, ada yang kehilangan tangan, kaki dan sebagainya, terluka, sama. Tapi apa yang membedakan? Apa yang membedakan kita dengan mereka, orang-orang kafir? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kalian berharap kepada Allah sesuatu yang mereka tidak berharap, ya, sesuatu yang mereka tidak berharap tentang hal yang kalian harapkan tersebut. Nah, ini yang membedakan kita, kelelahan kita, rasa capek kita, ada harapan besar dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara rasa lelah mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa, tidak lain tidak bukan hanya untuk mempertahankan kesyirikan mereka, mempertahankan kekufuran, mempertahankan dosa-dosa mereka, seperti itu, untuk meraih neraka, ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti itulah orang-orang kafir sama merasakan lelah. Orang-orang penyeru kepada kebatilan sama merasakan lelah. Satu hari ada satu kisah yang mungkin masyhur di kalangan kita. Seorang pendakwah, ya, seorang penyeru kepada dakwah Islam. Dia sering berkelana, ya, ke negeri-negeri Afrika kalau tidak salah, dakwahkan Islam, dan banyak orang-orang yang masuk Islam, ribuan seperti itu. Nah, satu waktu dia pergi ke satu tempat yang terpencil, yang dalam bayangannya tidak mungkin ada seorang dai yang pergi ke sana, atau ada seorang penyeru agama apapun yang pergi ke sana, karena saking terpencilnya tempat tersebut. Namun sangat mengherankan sekali, di sana ada seorang misionaris yang menyeru kepada agama Nasrani di tempat terpencil, dalam kondisi sangat tidak layak tempat tinggalnya, di gubuk yang reot. Namun dia rela, ya, seorang misionaris Kristen tersebut, ya, meninggalkan seluruh kenikmatan yang ada di negerinya demi mendakwahkan manusia kepada kebinasaan, kepada kesesatan. Bayangkan seperti itu. Jadi mereka pun merasa lelah, merasakan sakit, merasakan kekurangan harta, tapi mereka rela demi mempertahankan apa? Kesesatannya tersebut. Seperti itu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu waktu pernah melewati seorang pendeta, di mana pendeta ini dikatakan dalam kondisi lusuh, ya, kurus atau tidak terurus, kita katakan. Kenapa? Dia mengabdi di sebuah gereja, kita katakan. Karena kebiasaan pendeta seperti itu, ya, dia akan mengabdikan dirinya, menghabiskan umurnya di gereja.
bahkan tanpa menikah. Nah, Umar ketika melihat kondisi pendeta tersebut, ya, lalu tiba-tiba Umar menangis melihat kondisi seorang pendeta yang luar biasa dalam kondisi miskin. Jadi si pendeta ini betul-betul seakan-akan meninggalkan kehidupan dunia. Nah, Umar menangis, ya. Lalu ditanyakan kepada Umar, apa gerangan yang membuat Anda menangis ketika melihat pendeta tadi? Maka Umar berkata, "Dzakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabih 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Kata Umar, ya, karena aku mengingat firman Allah dalam Al-Qur'an, 'amilatun nasibah. Dia bekerja keras, lagi kepayahan di dunia. Ya, siapapun itu, baik pendeta ataupun manusia secara umum, ya, orang-orang kafir secara umum sama. Orang-orang kafir mereka bekerja keras, banting tulang peras. Pendeta pun sama, mereka bekerja keras dalam kehidupannya, mendakwahkan kepada agama batil, ya. Bahkan mereka hidup dalam kemiskinan pada saat itu, ya, dalam kondisi hidup pas-pasan pada saat itu. Nah, amilatun nasibah, mereka bekerja keras, lagi kepayahan. Tapi apa? Tasla naron hamiyah. Namun pada akhirnya mereka akan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Inilah yang menjadikanku menangis karena melihat hal tersebut. Jadi mereka bekerja keras, ya, taat dalam agama menurut versi mereka, ibadah menurut versi mereka yang sesat, yang batil. Namun ketaatan mereka dalam hal tersebut, ibadah yang mereka lakukan siang dan malam, tidak bermanfaat sama sekali untuk kehidupan akhirat mereka. Karena pada akhirnya apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, seperti itu. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pendosa, mereka begitu rela, berlelah, ya, semangat dalam melakukan semua hal tersebut, tentu kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, tentu kita harus lebih semangat dan siap untuk berlelah dalam melakukan berbagai amal ketaatan, amal ibadah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang, sangat suka ketika melihat seorang mukmin lelah dan sungguh-sungguh dalam ibadahnya, melihat ada bekas-bekas rasa lelah dan kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah ta'ala yubaha malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah." Sungguh Allah membanggakan penduduk Arafah kepada para malaikat pada siang Arafah. Yaqul, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi atawni syu'san ghabran." Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku, mereka datang dalam kondisi lusuh dan berdebu. Allah senang, ada bukti kesungguhan dari hamba tersebut dalam beribadah kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Allah senang. Dan itu semua akan menjadi bukti yang memantaskan dia untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk dimasukkan ke dalam surganya, seperti itu. Demikian orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti antum sekarang ini, ya, kita sekarang ini adalah bukti kesungguhan kita, insyaallah, ya. Bukti bahwa kita ini betul-betul ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin surga Allah. Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Muslim disebutkan, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mempelajari. Pelajari Al-Qur'an, pelajari hadis, ya, belajar agama, ya, bertolabul ilmi. Mereka sungguh-sungguh dalam hal tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Namun ingat, makna sakinah di sini bukan rasa kantuk, ya, bukan nyaman tidur ketika thalabul ilmi, bukan. Akan tapi sakinah itu merasakan seakan-akan, masya Allah, mendapat ketenangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendengar firman Allah, ya, sabda Rasul,
tenang dengan semua itu. Karena rasa tenang, rasa nyaman dengan firman Allah dan Rasulnya ini bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Sedangkan rasa kantuk ketika thalabul ilmi ini berasal dari syaitan. Kalau rasa kantuk ketika berperang berasal dari Allah, ya. Ketika rasa letih, lelah dalam berperang lalu diberikan rasa kantuk, ini luar biasa nikmat dari Allah sebagaimana disebutkan dalam ayatnya. Nah, jadi akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat, dinaungi rahmat. Wa haffathumul malaikah, akan dilingkupi, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebutkan nama masing-masing kita di hadapan makhluknya yang mulia, di sisi makhluknya yang mulia, itu di hadapan para malaikat disebutkan nama-nama antum sekalian. Maka mudah-mudahan nama kita disebut dalam kondisi kita semangat, ya, semangat dalam berthalabul ilmi, seperti itu. Jangan disebut ketika sedang apa? Tidur atau ngantuk, ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semua yang kita lakukan umat Islam, orang beriman, ini akan berbuah pahala, berbuah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berbuah surga insyaallah, ya. Karena kita semua kena amal soleh, berbuat baik, ketaatan. Salah satu tujuan besarnya adalah agar kita termasuk penduduk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutkan di banyak ayatnya bahwasanya orang-orang yang memasuki surga bukan masuk surga begitu saja, akan tetapi mereka masuk surga karena kesabaran mereka, berlelah-lelah dalam beribadah, beramal soleh, berdakwah, ya, menjadi pelayan umat. Ini mereka yang pantas memasuki surga. Kita lihat di surat Al-Furqan ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Ketika di dunia sabar duduk di majelis ilmu, sabar ketika berdakwah jalan Allah, sabar dengan rintangan dakwah, sabar dalam kondisi pas-pasan hidup misalkan, sabar di akhir bulan, ya, sabar dalam segala hal. Mereka lah yang pantas memasuki surga, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Kemudian di surat Al-Insan ayat 12 sama, wajazahum mimma sabaru jannatan wa harira, dan dia Allah yang memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka, diberi balasan berupa surga dan pakaian dari sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau tidak merasakan teriknya matahari dan tidak juga dingin yang berlebihan. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 111 sama, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Sungguh pada hari ini, ya, di akhirat, ya, aku memberi ganjaran kepada mereka berupa surga. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Subhanallah, ya. Karena kesabaran mereka, sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Dulu ketika mudanya dia adalah seorang pemuda yang rupawan, gagah, ganteng. Minyak wanginya adalah minyak wangi yang terbaik, yang termahal, yang terwangi. Pakaiannya pun pakaian yang paling halus dikatakan dalam hadisnya. Seperti itu. Lalu ketika dia masuk Islam, dia tinggalkan semua itu karena dia diboikot oleh keluarganya, ya. Diboikot, dan dia rela meninggalkan semua kemewahan dan kenikmatan tersebut demi Islam. Dengan hal tersebut dia pun hidup dalam kondisi pas-pasan. Dia berlelah-lelah dalam kondisi seperti itu. Capek memang. Namun dia tahu bahwa itulah harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan apa? Surga. Seperti itu. Bahkan ketika dia syahid di medan pertempuran, ya, ini dia hanya memiliki satu lembar kain burdah yang jika ditutup kepalanya kakinya kelihatan, yang jika ditutup kakinya kepalanya kelihatan, saking miskinnya, ya, pada saat itu. Namun Nabi SAW menjadi saksi bahwasannya dia adalah syuhada, ya, di sisi Allah di hari kiamat, seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu dan kita sadari bahwa kita sebagai manusia pasti, ya, tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Namun kita harus ingat juga bahwa Allah Maha Dermawan, ya.
Allah membalas dosa dengan satu dosa, tapi membalas kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Ya, kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang berbuat kebaikan maka akan dibalas 10 kali lipatnya. Ya, dan siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan atau tidak dizalimi. Jadi satu kebaikan 10 kali lipat, satu keburukan dibalas dengan satu dosa, seperti itu. Nah, artinya kaum muslimin rahimakumullah, kalau memang dulu kita pernah berbuat dosa ini dosa itu, maka ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dulu misalkan dosa yang kita lakukan dosa mata kita. Nah, ini paling banyak ya yang kita lakukan adalah dosa mata. Pernah melihat misalkan sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, sesuatu yang haram nih, maka ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan kita menggunakan mata kita untuk ibadah, membaca Al-Quran, ya, membaca hadis-hadis Nabi, baca buku-buku Islam, ya, yang memberi manfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan mata tersebut, ini bisa menghapus ya dosa-dosa mata yang pernah kita lakukan sebelumnya. Pun demikian telinga kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, bahkan apapun dosa yang pernah kita lakukan, ganti ya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena ini lebih dahsyat balasannya 10 kali lipatnya. Yang mudah-mudahan semua itu akan menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini memotivasi kita agar kita terus semangat dalam melakukan berbagai ketaatan dimanapun kita berada, dan setiap kita tergelincir dalam perbuatan dosa, ganti dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus seluruh dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.